kita Yesus Kristus bersamamu. Selamat pagi, selamat datang para guru, para siswa yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memulai aktivitas kita dengan mohon petunjuk dari Tuhan lewat Ekaristi pada kesempatan ini. Dengan merayakan Ekaristi dengan berdoa setiap hari, kita akan mengenal Tuhan jauh lebih dalam seperti Petrus pada hari ini. Ketika semua orang bingung memberikan jawaban terhadap siapa itu Mesias, hanya Petrus yang memberikan jawaban yang benar karena dia punya pengalaman yang mendalam dengan Tuhan Yesus. Marilah para saudara terkasih, kita mempersiapkan perayaan ini dengan pertama-tama merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui dosa dan keterbatasan kita, mohon ampun supaya dipantaskan merayakan misteri suci ini. Bersama-sama kita ucapkan doa, saya mengaku. Saya mengaku para orang yang sama kuasa dan kuasa saya bahwa saya bisa berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada saya Santa Bapa Maria, kepada orang yang Yesus, dan kepada saudara-saudara, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Yesus Kristus Putra-Mu menjadi sumber air hidup yang memuaskan dahaga kami akan penyertaan-Mu. Semoga kami senantiasa taat melaksanakan sabda-Mu, agar kami menjadi pembawa damai bagi dunia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Bilangan. Pada masa itu sampailah segenap umat Israel di padang gurun Zin pada bulan pertama. Mereka lalu tinggal di Kades. Di sana Miriam meninggal dunia dan dikuburkan. Sekali peristiwa tidak ada air bagi umat itu, maka berkumpulan mereka mengerumuni Musa dan Harun. Mereka bertengkar dengan Musa, katanya, "Mengapa kami tidak mati binasa pada saat saudara-saudara kami mati di hadapan Tuhan? Mengapa kalian memimpin jemaat Tuhan pergi ke padang gurun ini? Mengapa kalian memimpin kami keluar dari Mesir dan membawa kami ke tempat celaka ini? Ini bukan tempat untuk menabur, tidak ada pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tidak ada." Maka pergilah Musa dan Harun meninggalkan umat itu. Mereka masuk ke kemah pertemuan dan sujud. Lalu mereka berseru kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, dengarkanlah seruan umat-Mu, dan bukalah harta benda-Mu, sumber air hidup, agar mereka dipuaskan lalu berhenti menggerutu." Maka tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan lalu bersabda kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu dan bersama dengan Harun kakakmu, suruhlah umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya memberikan air. Maka engkau akan mengeluarkan air bagi mereka dari bukit batu itu dan memberi minum umat serta ternaknya." Musa lalu mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Sesudah itu Musa dan Harun mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu. Berkatanya Musa kepada mereka,
dengarkanlah aku, hai orang durhaka. Masakan kami dapat mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Kemudian Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu 2 kali dengan tongkatnya. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan bersabda kepada Musa dan Harun, karena kalian tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan orang Israel, maka kalian tidak akan membawa umat ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meribah, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kekudusannya di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegak hati. Refren, marilah bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorailah bagi gunung batu ini keselamatan kita. Berlarilah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorailah baginya dengan nyanyian mazmur. Refren, masuklah, mari kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalanya serta kawanan dombanya. Refren, pada hari ini kalau kamu mendengar suaranya, janganlah bertegak hati seperti Meribah, seperti waktu berada di masa padang gurun, ketika nenek moyangmu mencobai dan menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. Refren, Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Padamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat,
lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Menurutku, siapa itu Ibu Rensa? Coba bercerita, Ibu Rensa siapa dulu? Berdiri, cepat. 3 tahun tuh berarti kau kenal Ibu Rensa. Sama seperti Yesus, dia tanya kepada para murid, menurut kamu siapakah aku ini? Dan sekarang Ibu Rensa akan bertanya, siapakah aku ini? Dan kau jawab. Jawab, Ibu Rensa itu siapa? Apa yang kau kenal? Kuat. Kau jawab di sini bukan dengan oh itu nanti. Ibu Rensa ya perempuan, jadi tetap perempuan tuh, mana mungkin Ibu Rensa laki-laki. Itu suara kuat. Ibu Rensa orang Ramadian. Terus, orang bagaimana? Kalau orang yang jelek, ya bilang jelek saja. Kalau yang cantik, ya bilang cantik saja. Itu kami pendapat. Karena dia sudah tanya, menurut kamu siapakah aku ini? Coba, cepat. Cantik. Terus latihan di para murid. Sudah, sudah. Oke, itu. Jadi jawaban yang diberikan. Jadi kita kenal orang itu karena kita bisa bercerita tentang seseorang itu karena kita kenal dengan dia. Pasti ada pengalaman. 3 tahun bersama dengan Ibu Rensa, ya pasti sudah kenal. Masa tidak pernah kenal siapa itu Ibu Rensa? Nah, sama seperti Tuhan Yesus hari ini. Menurut kamu siapakah aku ini? Maka dari pasal larang, kau jangan dengan orang sana. Karena kalau kau dengan temanmu, maka bukan kau yang bilang. Sama seperti tadi orang-orang yang bilang. Ada yang mengatakan Yesus Pembaptis, ada yang mengatakan Yeremia. Tapi Yesus dia bilang, tidak, menurut kamu siapakah aku ini? Jadi menurut kau, bukan menurut orang lain, menurut si A, menurut si B. Maka kau jangan dengan dia, kau yang bilang. Itu maksudnya. Jadi bacaan hari ini dia mengatakan kita hanya bisa berbicara tentang Yesus kalau rajin sembahyang. Maka kau calon pastor itu harus rajin sembahyang, kau harus rajin baca kitab suci. Karena kalau kau tidak rajin baca kitab suci, bagaimana kau mau bercerita tentang Yesus kalau tidak pernah baca kitab suci? Bagaimana kalau orang tanya Yesus putra Allah artinya apa? Yesus Mesias itu artinya apa? Semua ada dalam kitab suci. Dan kalau kau tidak belajar, tidak baca kitab suci, maka kau tidak akan tahu di situ. Tapi yang paling penting adalah punya pengenalan dengan Yesus lewat doa, dengan ekaristi dan permenungan-permenungan lainnya secara pribadi. Maka hari ini kita semua disadarkan dekat dengan Tuhan akan membuat kita mengenal Tuhan jauh lebih dalam. Dekat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita akan membuat kita mengenal mereka jauh lebih dalam. Maka kau bisa bercerita panjang lebar tentang kau punya orang tua karena setiap hari bersama dengan orang tua. Kau bisa cerita panjang lebar tentang kau punya pacar karena setiap hari kau kenal dia lewat WA, lewat Facebook dan lain-lain, sehingga bisa bercerita tentang dia. Itu sama seperti Injil hari ini.
Petrus dia mengenal Yesus karena punya pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus. Kemarin itu waktu Petrus dia tenggelam, Yesus dia bilang, berjalan di atas air itu. Sama seperti saya, Petrus jalan di atas air, tapi kemudian dia ragu, dia jatuh. Waktu dia jatuh, dia teriak, Tuhan tolonglah aku. Petrus juga punya pengalaman bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus dan pengalaman-pengalaman lainnya. Waktu mereka buat jaring tidak dapat ikan, Yesus dia bilang kepada Petrus, tebarkanlah jalanmu di sebelah kanan, maka kau dapat ikan banyak. Nah itu, sehingga dia punya pengalaman mendalam dengan Yesus, maka dia memberikan jawaban yang tepat. Ketika semua orang jawab keliru, Petrus dia katakan, engkaulah Mesias Putra Allah. Yang kedua, hari ini kita semua disadarkan, gereja Katolik itu gereja yang didirikan oleh Kristus, didirikan oleh Yesus. Karena Yesus dia bilang, dan kau Petrus, di atas batu karang ini akan mendirikan jemaatku. Petrus itu paus yang pertama. Maka gereja ini, gereja Katolik adalah gereja yang didirikan oleh Kristus sendiri, bukan didirikan oleh manusia A, manusia B. Maka sudah betul kalian menjadi penganut gereja Katolik karena gereja inilah yang satu-satunya didirikan oleh Kristus. Lewat Petrus, Yesus katakan, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Ada tantangan, ada masalah masih dalam gereja, baik pribadi-pribadi maupun institusi, dan Yesus katakan Allah mau tidak akan menguasainya. Maka gereja Katolik tidak terpecah-pecah, hanya satu sampai sekarang. Kita berdoa, semoga Anda semua tetap tekun dalam setiap doa-doamu, sehingga pada saatnya dengan ketekunan dalam berdoa, dalam bermeditasi dan ekaristi membantu kita semua untuk senantiasa sama seperti Petrus punya pengenalan yang mendalam kepada Kristus, sehingga kita mampu memberikan jawaban yang benar seperti Petrus pada hari ini. Berkat Tuhan tolong memberkati kita semua. Amin. Kita bersatu dalam doa permohonan. Kita bangkit berdiri. Ya Tuhan, Engkau bersabda, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu, carilah maka kamu akan menemukannya. Dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu dan memohon kepadamu dengan menyampaikan permohonan kami. Dengan persiapan persembahan. Untuk beruntung. Persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, curahkanlah roh-Mu atas roti dan anggur ini, agar menjadi santapan jiwa kami,
semoga kami pun mengakui bahwa Yesus Putramu sungguh Mesias yang menyelamatkan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun Engkau tidak memerlukan pujian kami, namun ucapan syukur kami kepadamu merupakan anugerah-Mu. Sesungguhnya pujian kami tidak menambah apapun kepadamu, tetapi berguna bagi keselamatan kami. Sebab itu bersama paduan para malaikat kami memuji-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, kita bersatu dalam doa Superagung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Senemutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan yang penuh segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Kita satukan permohonan kita dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga,
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang mengundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Agung, kami bersyukur atas pewahyuan diri Putramu dalam perjamuan kudus yang kami rayakan ini. Semoga kami tekun melaksanakan sabdanya yang menuntun kami kepada jalan keselamatan, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih atas kehadiran kita semua dalam pelayanan kasih pada kesempatan ini. Semoga oleh sabda Tuhan pada hari ini kita semua kiranya diteguhkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita punya pengenalan yang mendalam tentang siapa itu Yesus. Dan kamu berdoa, bagaimana kalau diberikan tanggung jawab terus bayangkan misa dimulai, kita tunggu supaya misa, doa permohonan tidak ada. Terus kemarin kalian sibuk-sibuk tulis doa permohonan, siapa yang bertugas? Kenapa tidak maju? Terus kok tulis doa mana? Bagaimana kalau ditunjuk jadi nanti kalau aku jadwal paroki lalu aku jadwal misa umat semua sudah tunggu baru bilang tidak siap. Nah, baru begini saja kamu sudah gini. Kalau kamu jadi pastor sampai jadi pastor yang setiap hari kesibukan pagi sampai malam padat merayap, nah baru satu tugas kecil itu saya kalau lalai, apalagi tugas-tugas yang lain. Jadi nanti misa Kamis depan selama bulan ini kemudian waktu tukar, satu baca bacaan, satu baca doa umat. Jadi kemudian waktu tukar selama 3 bulan. Jadi selama setiap hari Kamis dan juga baca selama 3 bulan. Supaya dan juga belajar bertanggung jawab. Jadi mulai Kamis depan kemudian waktu tukar, satu baca doa umat, satu baca doa bacaan. Terus minggu berikut lagi satu baca bacaan, satu doa umat lagi. Kemudian waktu tukar sampai 3 bulan sampai berarti Agustus, September, Oktober sampai akhir Oktober. Baru ganti ke orang lain supaya belajar bertanggung jawab. Terima kasih untuk semuanya. Kita mohonkan berkat Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai.
tugas itu lakukan dan jangan lupa, ya. Kemudian dari sini kita sudah melakukan jam pelajaran, jadi langsung masuk jalan-jalan seperti latihan. Kita disorot ulang-ulang oleh staf di depan dengan jalan tidak seperti orang yang sekolah. Jadi jalan yang tenang, tanpa ribut, tanpa cerita dengan teman. Jalan dia lalu masuk ke kelas masing-masing. Boleh ya? Oke, baik. Berhitung dulu, kita mau cek berapa yang aktif. Ada di sini. 130. Oke, baik, 130. Sudah ada ya? Semua 130. Nah, baik, itu menjadi perhatian semua. Dan mari kita jalan mulai dari belakang satu persatu tanpa suara. Jalan yang terakhir pada Pelan-pelan. Ikuti ya. jangan buang sampah di dalam kapel ya.
Ini baru Peter mas kawan Tio kecil mas. Bye bye.